Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran diferensiasi. Sebelum itu, perkenalkan saya Afrida Rahmanda Firdausa dan ketiga teman saya yang bernama Arif Bagus, Bungsu Zulina, dan Deni Yuli Rohmawati. Pengertian pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson 2001. Menurutnya, pembelajaran diferensiasi adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur pembelajaran diferensiasi. Adapun 4 unsur yaitu yang pertama konten atau isi. Dalam pembelajaran diferensiasi ini, guru akan melakukan modifikasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik di dalam kelas, dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi, konten mencakup aspek kesiapan belajar peserta didik, minat, dan profil belajar. Unsur yang kedua yaitu proses. Dalam hal ini nantinya peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan cara belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Unsur yang ketiga yaitu produk. Produk ini berupa hasil dari tugas pembelajaran peserta didik, di mana dalam diferensiasi produk, tugas, dan penilaian dibuat secara beragam, namun masih mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Unsur yang terakhir yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah kondisi yang berasal dari luar yang memiliki pengaruh kepada peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkannya lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, karena hal tersebut akan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Yang kedua yaitu teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983 dan teori ini mengemukakan bahwa ada beragam jenis kecerdasan yang dimiliki oleh individu. Ini berarti bahwa seseorang tidak hanya memiliki satu jenis kecerdasan seperti kecerdasan verbal atau matematika, tetapi bisa memiliki beberapa jenis kecerdasan dalam berbagai tingkat. Yang ketiga yaitu teori zone of maximal development, zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Yang terakhir yaitu learning modalities. Learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Modalitas belajar visual, modalitas belajar auditori, dan modalitas kinestetik. Contoh penerapan teori multiple intelligence dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kecerdasan verbal atau linguistik, yaitu kemampuan berbahasa. Yang kedua, kecerdasan logis atau matematis, yaitu kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika. Yang ketiga, kecerdasan spasial atau visual, yaitu kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik atau jasmani, yaitu kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Contoh penerapan teori multiple intelligence dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kecerdasan musikal, yaitu mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Yang kedua adalah kecerdasan interpersonal, mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri.
Dan yang ketiga adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, keempat, yaitu kecerdasan naturalis, kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam. Adapun contoh pembelajaran diferensiasi yang berkaitan dengan teori mendukung multiple intelligence pada kemampuan verbal linguistik, yaitu di salah satu sekolah negeri di kota mengalami sebuah permasalahan tentang rendahnya kemampuan dalam membaca pemahaman peserta didik kelas 5, karena hanya ada 5 peserta didik yang mampu memahami bacaan yang telah dibacanya. Hal ini terjadi karena strategi yang digunakan oleh guru masih bersifat konvensional, yaitu hanya dengan membaca kemudian menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. Oleh sebab itu, guru harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi konteks kesiapan belajar peserta didik dengan memetakan peserta didik berdasarkan kemampuan membaca dan memilih buku sesuai dengan jenjang kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu langkah yang dilakukan guru dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu merumuskan serta menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan tingkat membacanya. Yang ketiga, peserta didik diberikan bahan bacaannya sesuai dengan kesiapan belajarnya sesuai dengan level kemampuan. Yang keempat, melakukan evaluasi kegiatan setelah 3 minggu pembiasaan baru. Yang terakhir yaitu menerapkan literasi dalam pembelajaran di kelas. Kesimpulan dari materi ini, pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu yang berbeda. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, memerlukan perencanaan yang baik, penilaian yang cermat, dan kesadaran yang kuat tentang kebutuhan siswa. Hal ini juga memerlukan sumber daya yang memadai dan kemampuan untuk mengadaptasi pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.